Hai, selamat berjumpa kembali di channel Poni Rofi yang selalu memberikan inspirasi, edukasi, dan informasi. Dalam hal ini saya membongkar kembali kokpit ya, tempat tisu atau lampu baca karena ada salah satu yang membuat saya nggak nyaman atau tidak nyaman ketika pintu dibuka itu menyala secara otomatis. Saya akan menonaktifkan itu. Simak penjelasan berikut ya. Dan jangan lupa selalu tekan subscribe, like, and comment dalam video ini. Baik, langsung saja. Ini ada 3 jalur kemarin. Ada 3 kabel warna hitam, warna merah, dan warna putih. Di sini saya akan memasangkan 2 jalur kabel saja. Tentunya yang saya lepas adalah jalur sambungan otomatis arus yang menghidupkan pintu ketika terbuka. Itulah kabel yang akan saya lepaskan, dan di posisi tengah kabelnya ya, posisi tengah yang saya lepaskan. Kita coba, ini sudah saya lakukan percobaan. Kita lihat apakah bisa. Ini pintu terbuka, dia tidak hidup, dan kita coba hidupkan manual, hidup semua. Dan ini menurut saya adalah efisiensi terkait dengan penggunaan arus kendaraan, dimana tidak semua paham akan hal ini. Maka tutorial singkat ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Langkahnya tadi kita harus menonaktifkan satu kabel di bagian tengah. Setelah itu kita harus solasi dengan rapih ya. Kita harus berhati-hati melakukan ini. Coba kita lakukan lagi. Yang tengah tidak usah kita fungsikan, tapi yang bagian pinggir, yang merah kemarin sudah saya jelaskan. Yang merah tetap kita masukkan karena itu arusnya. Yang warna merah kita tetap masukkan dalam knopnya. Kemudian yang termodifikasi yang saya katakan ini bulat. Nah, ini bulat dan berbeda. Itulah yang kita masukkan di paling pinggir, jangan taruh di tengah. Yang tengah itu, lubang yang tengah itu fungsinya untuk menghidupkan secara otomatis lampu bacanya ketika pintu terbuka. Dan itu tidak usah kita pasang sekali lagi. Dan tidak perlu memberikan saklar atau saklar sambungan. Tidak perlu. Cukup kita nonaktifkan saja kabel itu, tidak usah kita fungsikan. Nah, jadi bisa kita lakukan itu, dan menurut saya lebih efektif. Tidak usah membuat saklar di sampingnya atau bagaimana, cukup itu saja. Dan hasilnya maksimal, dan hasilnya bagus. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh penonton yang memiliki kendaraan yang sama. Kokpit ini, tempat tisu ini adalah pada kendaraan Xenia 2012 baik Xenia atau Avanza, 2013, 2014 itu masih sama gitu ya, masih sama. Jadi bisa digunakan, atau cara yang saya sampaikan ini masih bisa digunakan. Nah, sebelum kita masukkan betul-betul dan kita kunci kokpitnya, kita harus lakban dulu secara rapih ya, paling tidak ada konsleting atau tergoyang nantinya ketika kita berjalan dan menimbulkan kabelnya konslet dan lain-lain. Kita harus isolasi ya, isolasi yang rapat, safety-nya kita perhatikan. Baik, kita masukkan kembali untuk ke yang warna merahnya. Kita masukkan. Perlu diketahui rekan-rekan, untuk kokpit ini tidak melulu ada warna kabel merahnya. Ternyata punya saya ini dari awal sampai akhir perangkaian kabel ini menggunakan satu warna, dan itu merasa lumayan untuk membedakan mana yang negatif, mana yang positifnya. Agak kesulitan gitu ya. Jadi ya tidak apa-apa, yang penting kita harus berhati-hati membedakannya, dan tetap cari
tutorial-tutorial yang bisa membedakan kabel ini dan bisa diikuti. Begitu. Mudah-mudahan informasi singkat ini menambah informasi, edukasi atau inspirasi bagi para penonton ya. Normal. Baik, setelah saya masukkan kembali, saatnya mengisolasi dengan rapih, harus telaten, tidak boleh asal. Nah, sudah selesai, ini tinggal kita masangkan rapi, harus kuat, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh bahaya, ini bisa nimpah penumpang, bahaya. Harus safety-nya kita perhatikan. Cara melepas dan memasangnya dari lubang inilah untuk penguncian dari dalam ya. Ada 2 knop yang harus kita tekan. Nah, kita tekan, kemudian bisa kita masukkan knopnya, pengunciannya begitu. Harus berhati-hati, jangan sampai patah. Walaupun ada knop yang harus kita tekan, tidak usah terlalu menggunakan tenaga berlebihan ya, karena ini bahannya tipis ya. Nah, sudah selesai. Kita perhatikan lampunya agak oglek. Oglek itu apa sih? Goyang. Jadi ketika dipencet kadang nggak nyala. Nah, oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah bagus. Ini keadaan dalam pintu terbuka. Otomatis bisa kita matikan menggunakan saklar ini saja. Tidak perlu saklar tambahan. Ya. Kita matikan. Kita perbaiki. Bohlam yang ada dalamnya ternyata agak oglak gitu ya, nggak tahu nih kok nggak bagus gitu perasaan, tapi ya udahlah, kita pasangkan saja, kita pasangkan penutup kacanya. Ya lumayan lah, dekorasi interior, modifikasi interior ringan ala Poni Rofi, yang ringan-ringan saja, yang memang itu ada fungsinya gitu ya. Kalau saya mau modifikasi harus ada fungsinya paling tidak. Baik, sudah selesai. Terima kasih atas meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini walaupun singkat. Ini hasilnya. Pintu terbuka, kokpit tidak hidup, lampu bacanya tidak hidup, dan selesai proyek hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi atau edukasi sekali lagi bagi pemirsa semua. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.